Selamat datang semuanya di GBC Jakarta. Saya ingin menyambut setiap daripada kita semua yang di sini maupun yang juga online ya. Semuanya bisa hari ini kita bisa bersama-sama membuka firman Tuhan. Tadi kita mendengarkan tadi kita bersama-sama menyembah Tuhan begitu luar biasa. Saya kalau udah nyembah Tuhan itu kalau mendengarkan worship itu benar-benar Tuhan itu tahu ya. Dia tuh tahu caranya itu mengundang. Kata-katanya mengundang kita itu untuk bisa. Kadang-kadang kita takut masuk ke dalam hadirat Tuhan. Betul? Padahal kita udah di dalam hadirat Tuhan. Tapi kan kita kan seringkali takut ya. Kita berbuat salah gitu ya. Kita gak berbuat salah aja kita suka takut. Tapi kadang-kadang kita kayak anak-anak saya gitu. Dia gak berbuat salah ya kadang-kadang takut gitu. Dulu masih kecil, kalau sekarang sih udah enggak gitu ya. Tapi maksudnya saya adalah kadang-kadang kita tuh takut. Karena nature kita itu seperti Adam. Jadi kita seringkali mengalami ketakutan. Nah tapi Tuhan katakan mari. Dia mengundang kita dengan salah satunya apa? Worship. Waktu worship itu semua tembok-tembok gitu ya. Semua ketakutan gitu kayaknya luntur gitu. Bener gak sih? Karena itu is a universal language. It's a universal language. Kita benar-benar bisa menikmati yang gak nyanyi pun, yang gak bisa nyanyi pun, yang false pun, kayak saya pun bisa nyanyi. Bahkan kita bisa cuma gitu kan, ya kan? Gak ada tuh yang namanya tuh false nanti. Saya bersyukur banget nanti di sorga gitu gak ada yang namanya masuk kayak kalau false kamu gak masuk ke sorga gitu. Puji Tuhan gitu ya. Nah itu tuh caranya dia mengundang. Saya merasa itu dia undangan yang benar-benar dia tanpa sadar, kita tanpa sadar itu kita benar pengen masuk gitu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Karena Tuhan itu sudah menyediakan kita keintiman saudara. Katakan keintiman. Jadi ibaratnya dia itu sudah bayar yang namanya all you can eat buffet. Wah ini yang lapar hari ini Pastor Fedri udah amin. Kok Pastor Yudi kok suami saya tumben gak ngomong aminnya besar ini hari ini. All you can eat, dia lagi menjaga dia. All you can eat buffet, kalau bayar gitu ya. Dimanapun kalian gitu ya mau dimanapun kalian beli bayar namanya all you can eat buffet. Kalau kita bayar all you can eat buffet berarti semua boleh dimakan ya, bener ya? Ya betul. Nah itu berarti semaunya kita gitu. Kalau kita makan all you can eat buffet, terus udah gitu kita udah bayar gitu ya. Tuhan udah bayar semuanya. Dia mau kita juga menikmati segala-galanya. Dia gak mau kita cuma sedikit-sedikit aja. Masa kita cuma makan ya udah jamurnya aja deh. Bolak-balik sayur, jamur, bakso. Sayur, jamur, bakso gitu. Padahal di situ ada steak, ada tibo, apa bener-bener steak yang wagyu, ada seafood ya Pastor Fedri ya. Wah itu lobster gede-gede, oyster. Saya kemarin ini pergi diajak sama suami tercinta makan oyster. It's been such a long time gitu. Saya makan oyster udah lama, terakhir mungkin yang paling fresh itu mungkin di waktu saya dulu sekolah gitu ya. It was so good gitu ya oysternya ya. Ya walaupun saya bilang kok mahal ya sekarang ya. Ya iyalah kamu makan kan 20 tahun yang lalu. Jangan ingatkan saya. 20 tahun lalu kan mahal gitu, murah gitu ya. Jadi semua ada oyster, ada lobster, ada apa-apa semua Tuhan udah siapkan. Dia mau kita itu mengalami yang namanya sukacita saudara. Sukacita, dia mau mengalami kita bukan cuma sukacita, kenapa sukacita? Makanya kita hari ini berdoa, kita hari ini belajar untuk, dari minggu lalu sebenarnya udah belajar, udah beberapa minggu kita ngomongin mengenai sukacita. Jadi sukacita itu adalah satu ingredient yang luar biasa. Kalau kita masak itu udah main ingredientsnya, one of the reason. Kenapa kita itu hidup menjadi orang Kristen? Kalau kita jadi orang Kristen gak suka cita, mending gak usah jadi orang Kristen. Karena saya dulu hidup kayaknya happy-happy aja gitu. Walau belum jadi orang Kristen gitu ya. Ya, tapi biarlah hari ini kita tahu bahwa apa sih sukacita. Nah kita udah belajar banyak mengenai sukacita. Sukacita itu bukan hanya feeling, betul ya? Dari bulan lalu kita udah ngomongin, saya udah ngomong katanya bukan happiness, bukan sesuatu yang bisa diombang-ambingkan dengan keadaan kita. Jadi it's not something outside. Bukan dari sesuatu yang di luar. It's something inside. Dari dalam. Jadi sesuatu dari dalam. Kalau kita misalnya Tuhan udah berikan dari dalam. Dia sudah siapkan. Actually it is himself. Jesus himself. Dia mati di kayu salib. Itu termasuk paketnya dengan sukacita. Sukacita itu dia berikan dalam hati kita sudah ada. Jadi it is inside us. Bukan sesuatu yang harus kalian dapatkan.
It's already in you. Kita mau hari ini semua daripada kita itu, oh ternyata itu ada di dalam kita dan kita bagaimana caranya. Salah satunya itu dengan caranya tadi kita nyanyi, worship. Jangan pernah kita di sini kan lagi belajar untuk tidak lebih lagi menggali mengenai penyembahan. Supaya kita jangan di sini hanya terkenal gereja yang cuma ngomonginnya firman terus gitu ya. Padahal firman pun very very good. Tapi ada beberapa orang yang memang masuknya ke firman, lebih masuk ke firman, masuknya dari nyanyi-nyanyian dulu. Makanya dari kita worship the song, worship God dengan menyanyi. Siapa yang di sini kalau nyanyi itu happy hatinya? Ya kan? Pak Anto seneng kan kalau nyanyi gitu kan. Makanya dia waktu dulu jatuh cinta sama Mbak Tari kan Tari karena suka nyanyi. Pasti salah satunya. Iya kan? Saya dulu juga begitu. Begitu memang benar. Makanya sukacitalah kalau di dalam kita itu bisa sama-sama gitu ya pelayanan ya. Pelayanan itu nggak harus di depan, oke? Di rumah pun pelayanan ya. Di rumah misalnya gitu nyanyi itu memang karena waktu kita suka itu udah langsung overflow-nya itu adalah nyanyi kadang-kadang gitu ya. Walaupun nggak harus nyanyi bagaimana tapi udah kayak seneng gitu. Ya kan? Atau dancing gitu. It's part of our life. Udah ada di situ gitu. Jadi saya hari ini akan sharing mengenai overflowing joy. Overflowing joy. Sukacitanya jadi berkelimpahan. Tuhan katakan dia berikan apa? Kita hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu termasuk sukacita yang berkelimpahan itu. Amin. Jadi overflowing joy. Nah, kita hari ini kita dibilang overflowing joy. Galatia 5 ayat 22 katakan. Salah satu buah roh itu adalah apa? Sukacita ya. Kalau namanya buah roh berarti buah. Ya, buah, sesuatu yang dibuahkan. Kalau kita lihat buah, di sekeliling kita yang namanya buah itu harus ada yang namanya apa? Pembuahan. Betul? Pembuahan. Pembuahan itu sebenarnya ada satu kesatuan, ada satu interaksi. Betul gak sih? Ya, yang suami istri tahu pembuahan. Ya kan Li? Ngerti kan pembuahan? Nah, pembuahan. Pembuahan itu, oke? Pembuah itu adalah buah roh. Jadi ada yang namanya satu yang namanya waktu juga. It takes time. Nggak ada yang namanya kita maksa, harus ada buah roh sukacita. Kok lu jadi orang Kristen muka lu begitu terus sih? Udah bertahun-tahun gitu. Sometimes it takes years. Ada yang namanya bertahun-tahun untuk bisa mengubah raut muka dari tadinya. Tapi ada juga yang cepet. Jadi jangan terlalu cepat juga kita mengharapkan orang berubah. Gitu. Nah, terus udah gitu kita harus lihat lagi satu di sini buah roh. Berarti yang membuahkan siapa? Roh. Roh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada kita menjadi apa? Our helper. Menjadi dia membantu kita. Dia itu yang membuahkan. Jadi dia yang membuahkan. Salah satunya itu sukacita. Kita gak bahas yang lain, hari ini kita bahas cuma sukacita. Jadi kalau misalnya sukacita tadinya orangnya ada yang memang happy and easy going. Ya memang sudah biasa. Jadi kalau dia emang udah happy, terus udah gitu dia convert, dia terima Tuhan Yesus, lahir baru, terus udah gitu dia happy, ya gak ada bedanya. Tapi ada juga orang yang tadinya marah-marah. Orangnya complainer. Tapi tiba-tiba setelah dia menerima Tuhan Yesus, ada hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Nah seperti itu. Jadi itu ada satu perubahan. Nah itu adalah satu buah. Jadi kita belajar hari ini bahwa sukacita itu takes time. Ya, jadi nggak ada yang di sini langsung cepet. Cuma dalam beberapa. Saya baru diingatkan Tuhan bahwa udah 26 tahun. Saya lahir baru tahun 95. Saya ngomong ini bukan untuk menyombongkan diri saya. Bukan. Tapi saya benar-benar merasa bahwa menyombongkan banget yang namanya karya Yesus dalam hidup saya. Karena dia selama 26 tahun ternyata Tuhan udah benar-benar kuatkan saya. Ya kan? Dan saya merasa itu adalah the best decision. Keputusan yang terbaik gitu ya. Keputusan yang terbaik yang saya pernah ambil. Dan saya ingat banget gitu ya. Begitu sukacitanya luar biasa terima Tuhan Yesus. Itu benar-benar gak ada lagi yang dipedulikan gitu ya. Mau jomblo, mau enggak, gue gak peduli. Waktu itu saya mau dibaptis.
Sebenarnya ada banyak yang nggak setuju gitu ya. Tapi saya mau katakan bahwa kalian punya faith life ya, kehidupan perjalanan iman kalian itu adalah personal. Saya mau katakan sekali lagi, perjalanan hidup iman kalian itu personal, pribadi. Oke? Jadi saya mau menguatkan, kalau ada dari kita misalnya, wah kok kayaknya seperti ini, mungkin ada yang kurang mendukung dalam kehidupan kita untuk tidak bisa maju dalam iman kita. Saya mau katakan, ambil decision, ambil keputusan untuk tetap bersama Kristus. Menjalani hidup ini bersama Kristus, benar-benar mengandalkan Tuhan, percaya kepada Dia sepenuhnya. That's your decision. It is not your spouse decision. Ya, saya katakan lagi, saya ulangi lagi, it is not your spouse decision. It is not your parents decision. Listen, anak-anak yang punya kuping, bukannya orang tua kalian. Tapi itu adalah keputusan kalian masing-masing personal. Ya, kita bisa dengan cara kita masing-masing. Tidak harus kurang ajar. Dengan orang tua tuh gak harus kurang ajar. Bisa dikomunikasikan. Ya, dikomunikasikan dengan bahkan dengan suami pun yang mungkin kita sebagai istri kita harus submit. Kita juga punya caranya untuk mengkomunikasikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk bisa menyampaikan. Dan saya percaya 1000%. Wah gak tahu berapa persen lah. Pokoknya kalau Tuhan yang maju, tidak ada yang bisa menghentikan. Amin. Jadi waktu itu mau sudah menerima Tuhan, itu kan Tuhan yang menemukan saya ya, bukan saya menemukan Tuhan. Lalu waktu saya mau dibaptis, banyak orang yang bilang ini ono. Nah saya semakin yakin, kalau kalian mengambil keputusan banyak yang melawan, ya, justru itu sebenarnya adalah jalan Tuhan. Kalau serius, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan untuk kalian. Untuk kita semua. Karena iblis tahu kalau ini orang sampai dibaptis. Kalau ini orang ambil komitmen. Wah ini gawat, ini bahaya gitu. Ya kan? Ntar dia gak bisa lagi kita ancur-ancurin hidupnya. Ya kan? Ntar dia tahu kebenaran gitu. Nah biarlah saya mau berdoa bahwa itu kembali lagi saya mau katakan bahwa itu penting sekali. Saya diingatkan oleh Tuhan bahwa keputusan mengenai iman kita itu adalah keputusan pribadi. Jangan pernah digoncang-ganjing oleh personal individu yang lain. Apalagi kalau kalian masih sangat muda, masih single. Take a decision, oh iya. Jangan karena pasangan atau ada pacar mungkin, ya kan? Yang mungkin bisa, oh udah gak usah ke gereja atau apa. Jangan mau. Saya bisa katakan bukan jangan maunya kenapa-napa. Tapi it's worth it. Jauh lebih nikmat. Lebih enak ikut Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan pernah menelantarkan kita. Amin. Teruskan. Nah kalau kita yang namanya Tuhan Roh Kudus itu yang memberikan yang memberikan buah Roh Kudus itu. Ya. Berarti bagaimana caranya berbuah? Salah satu cara berbuah itu adalah dengan cara kita buka Yohanes 15 ayat 5. Dibilang di situ, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kita diingatkan bahwa nggak sulit. Aduh enak banget ya ikut Tuhan kalau dipikir-pikir ya. Cuma memang yang biasa sederhana itu nggak mau kita jalanin. Karena kita kenapa? Jawabannya kita sok tahu, ya kan? Sok tahu. Nah. Dibilang katanya Tuhan itu pokok anggur, Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kalau ranting itu tinggal nyantol, tinggal diem aja, stay. Tadi saya bilang, saya akan ngomong mengenai stay planted. Diem, abide, stay planted, diem gitu ya. Kita diem maksudnya untuk bisa berbuah banyak tinggal. Abide, tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam Dia. Bagaimana caranya kita bisa berbuah banyak? Wah harus melakukan ini A, B, C, stepnya 1, 2, 3. Sebenarnya cuma satu. Untuk bisa berbuah banyak kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan Dia di dalam kita. Sebab di luar aku kita tidak dapat berbuat apa-apa. We cannot do anything outside Christ. Kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar daripada Kristus.
Jadi kita bener-bener nih hari ini ya, coba semuanya jangan ngantuk. Ya, bareng-bareng saya ulangin firman ini, katakan, di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin? Setuju ya? Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak bisa mengandalkan yang namanya kekuatan kita. Amin. Dengan apapun yang kita punya saat ini, dengan keadaan kita saat ini, kita udah puji Tuhan, pandemi sudah mereda. Saya yakin ini come to an end. Amin, katakan amin. Ya. It is not by our might, bukan karena kekuatan kita, bukan dengan karena kita punya resources seperti apa, bukan karena kepandaian manusia. Saya yakin dan percaya. Saya kemarin bilang sama Pastor Yudi, saya ingat beberapa tahun yang lalu sebelum waktu pandemi hit I think. Tapi saya nggak ingat yang mana saya punya khotbah. Atau mungkin saya lagi sharing atau berdoa. Saya katakan bahwa Indonesia pasti yang salah satu yang paling cepat untuk bisa recover daripada pandemi ini. Nah, tapi kan waktu pas lagi tinggi-tingginya, wah saya tuh udah, gue nih nabi palsu deh, abis deh gue nabi palsu. Kayak waktu itu ya udahlah ya, maksudnya kan saya juga gak membuat-buat, waktu itu saya terdorong untuk berdoa seperti itu, ada kata-kata seperti itu. Ya tapi waktu kemarin Tuhan ingatkan lagi bahwa it's true. That salah satunya adalah Tuhan itu benar-benar merestore, memulihkan Indonesia, one of the fastest. Indonesia termasuk negara yang sangat cepat gitu untuk bisa mengalami pemulihan. Bagaimana caranya ya saya gak tahu, pokoknya kita tahu kita diberikan imunitas yang tinggi ya gitu ya. Wah mungkin karena orang Indonesia gitu terlalu jorok gitu hidupnya. Ya biarin aja whatever it is gitu loh. Saya sih tetap bersyukur apapun gitu. Tetap saya percaya Indonesia diberkati. Dan kita tetap jangan kita terus ngatain gitu kiri kanan kita. Oh iya lu syukurin lu. Enggak. Justru kita harus mendoakan mereka sekitar kita yang saat ini mengalami gitu ya. Kita bersyukur loh. Anak-anak kita, ya, keluarga kita semua dalam keadaan sehat. Kalau saat ini kita bisa ada, ya, seberapa adanya kita kebaktian di sini, kalian mengucap syukur nggak? Mengucap syukur banget loh. Kemarin minggu lalu kita ngomongin mengenai betapa pentingnya corporate anointing, corporate gathering. Wah, saya nggak bisa ngebayangin in my future. Saya bukannya nggak demen online gitu ya. Bukan, maksudnya. Kalau ditanya, you prefer online apa offline? Offline lah gitu loh. Terserah, ada yang mau online gak apa-apa. Cuma kalau saya ditanya, saya prefer offline. Karena kenapa? Saya itu very people person. Saya suka gitu loh. Ngumpul suka, reuni bareng suka, ngobrol nongkrong suka gitu ya. Dulu, wah pokoknya saya suka deh. It's like my language gitu. For just to be around people gitu loh. Suka emang. Dan itu memang ada di Bible juga gitu loh. It's about jangan menjauhi. Nah kemarin ngomongin bahwa jangan menjauhi, ternyata itu menjauhi itu it's something talking about dimana ada satu kuasa. Ada kuasa waktu kita bersama-sama emang gak ada yang namanya bisa disubstitut. Kalian mengucap syukur bahwa itu tidak bisa disubstitut. Tidak bisa disubstitut dengan hanya ketemu oh ya dari jauh saja. I believe gitu ya. Kita semua ada things yang kita tidak bisa replace, digantikan. Salah satunya adalah gathering fellowship together. Ya, bersama-sama. Orang kalau tambah lama sendirian, tambah lama bisa tambah gila. Betul. Itu betul. Iya kan? Karena orang kalau misal sendirian gitu didiemin gitu ya, tambah lama dia berpikir-pikir, berhalusinasi. Makanya orang kan udah banyak orang-orang yang halu gitu hidupnya. Ya kan? Nggak pergi ke luar negeri, terus pakai di belakang backgroundnya luar negeri, ya kan? Terus bikin TikTok. Oh enggak. Ya maksudnya kan nggak ada masalah sih, itu mah buat senang-senang aja, happy aja gitu. Tapi maksudnya sometimes orang bener-bener tuh yang namanya menghalalkan segala cara untuk menghadirkan sesuatu yang tidak hadir gitu loh. Ngerti gak sih? Menghadirkan sesuatu yang tidak ada gitu, ya kan? Kalau nggak ada pun adain lah, bagaimanapun. Kalau bisa ngutang atau apalah caranya gitu, I don't know lah. Katanya ada yang sampai minjem, ya itu inilah. Sampai benar-benar untuk hidup seperti mewah seperti A gitu ya.
kita oke lah, kita sewa lah A, B, C, D, apa propsnya untuk menjadi orang seperti ini gitu ya. And I was like, my God gitu. Mengucap syukur ya kita tidak seperti itu. So jadi kembali lagi, kita gak bisa hidup tuh di luar daripada Kristus. Jadi caranya apa sih? Salah satunya adalah abide, tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia, di dalam Kristus. Lah terus gimana cara tinggal di dalam Kristus? Just believe. Percaya dengan kasih Kristus itu. Believe, ntar kita akan lebih lihat lagi nih. Nih, Yohanes itu kan Yohanes 15 ayat 5. Ya kan? Lanjutkan lagi Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Bapa telah mengasihi Yesus, makanya demikian Yesus mengasihi kita semua. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi cuma tinggal di dalam kasihku itu cuma, oh iya ingat Tuhan Yesus mengasihi aku. Gampang banget loh. Jikalau kamu menurut ini nggak perlu ambil sekolah. Ini nggak usah sekolah lama-lama, ngerti langsung. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Tuh kan Cilita harus menuruti perintahnya. Perintahnya tuh apa sih? Menuruti perintahnya yang tadi itu loh, tinggal di dalam kasihnya. Just believe that Jesus loves you, itu perintahnya. Gak usah repot-repot. Kasih perintah Tuhan tuh yang apa? Yang mana? Karena kan perintah Tuhan banyak gitu ya. No, this is real. Ini benar konteksnya itu jelas. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nih, jadi supaya sukacita ada di dalam kita. Dan bukan cuma ada, tapi full. Katakan kiri kanan, full. Fullnya nih, maskernya sampai full gitu. Bener-bener full. Kalau saya mau bilang itu full, dia tuh gak mau tuh cuma yang kercek. Kalau air tuh cuma air. Kemarin saya by the way di rumah saya tuh ada masalah air. Jadi keluarnya cuma sedikit trut gitu. Gak kayak gitu airnya. Sukacitanya tuh bener-bener pure. Penuh. Oke. Ngalir deras. Kayak kemarin hujan kan, inget kan? Ada yang banjir ya beberapa tempat ya. Tuh apa banjir. Luber kemana-mana. Tuh sukacitanya. Tuh kalau sukacita yang Tuhan mau tuh kayak gitu. Dia bilang apa tadi? Kukatakan kepadamu mengenai kasih Kristus. Waktu Tuhan kasih Kristus itu tuh tinggal di dalam kita. Kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. That's it man, that's it. Kita sukacitanya penuh. Ada sukacita dalam kita. Dan kita sukacitanya penuh. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Orang yang nyebelin, orang yang punya utang sama kita, orang yang fitnah kita, orang yang backstab kita, orang yang cuma manisnya di depan kita, orang yang cuma ngomongin yang baik di depan kita, manis ngomongin di belakang kita. How? Bagaimana kita mengasihi mertua kita katanya. Wah, jangan kesana Pastor Yolita. Ataupun suami kita atau istri kita. Ya maksudnya it's how to love. How to love. Bagaimana mengasihi. Kadang-kadang sulit untuk mengasihi. Gak usah ngomongin yang di luar sana, yang deket-deket aja deh. Suami dan istri sama anak. Kadang-kadang aduh ini anak gitu ya. Kesel gemes gitu kan. Ya kan? Gak, anak saya sih semua baik-baik. Semua luar biasa. They are blameless. They're so blameless ya kan. Nah bagaimana kita supaya bisa mengasihi. Itu dibilang katanya. Supaya kamu saling mengasihi. Itu gimana caranya sukacita. Karena kita sukacita penuh. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. That's how you live your life. Amin. Di New Living Translation-nya, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. Remain in my love. Dia gak bilang suruh remain loving me. Ya, love me. Lu orang love me man, love me. Tuhan Yesus, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kekurangan gitu ya. Dia minta supaya kita semua supaya mengasihi. Kalau kalian gak mengasihi dia tuh terus dia kira-kira jadi krisis gitu. Kagak lah. Tuhan tuh gak begitu. Tuhan tuh jadi kayaknya parno. Aduh gimana ya, kayaknya jemaat di GBC nih sekarang kurang mengasihi gue nih. GBC nih sekarang kok kurang pengorbanan sama kita. Sama Tuhan Yesus gitu, gimana ya. Tuhan Yesus jadi kayak kurang pede, gak secure gitu, insecure. Is it? Enggak lah. Tuhan Yesus itu tidak kekurangan.
Dia tidak kekurangan kasih. Dia bilang remain in my love. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. It's so clear. Jelas banget ya teman-teman ya. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment, love each other in the same way I have loved you. Your joy will overflow. Amin. Luar biasa. Dari dengan so easy, dari semua ini kalau kalian ketiduran dengerin saya, cuma satu sebenarnya. How to have an overflow joy in your life. Overflowing joy in your life. Just remain in His love. Remain in His love. Oke, teruskan ya. Siapa yang di sini kalau lapar suka marah-marah? Ini gak usah tunjuk tangan deh. Oke, jangan tunjuk tangan. Tapi biasanya kalau udah lapar banget gitu ya. Ya kan, kita suka cranky, ya kan. Kalau anak kecil sih suka begitu setahu saya. Kalau suami saya enggak, anak-anak aja. Suka cranky, ya kan. Suka cranky gitu, suka kesel gitu. Kayaknya bawaannya pengennya ngegas aja gitu, marah gitu ya. Nah gitu. Nah itu kalau kurang makan itu kita suka juga buat keputusan-keputusan yang salah. Betul gak sih? Boro-boro suka cita gitu ya. Nah makanya kalau orang lagi udah mulai marah-marah, komplainer, berarti itu adalah salah satu tanda kalau kita itu lagi lapar. Lagi lapar sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih suami atau istrinya lagi komplain atau marah-marah, jangan dimarahin lagi. Ya Pak Anto ya, jangan dimarahin lagi. Kasih makan. Dibawa dulu, dibawa ke kafe kasih makan gitu ya. Bener ya, ya liannya ya, bawa ya. Dibawalah, dibawa stay vacation dulu. Ya gak sih? Jalan-jalan, kasih shopping, kasih kartu dulu lah. Ini bener-bener banyak kode banget ya saya punya ini ya. Banyak agendanya ya saya ngomong khotbah di sini. Tapi bener itu jadinya caranya dikasih makan. Kasih makan suruh dia kasih makan firman. Ya, kasih makan firman. Nih ya, Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, katanya ya, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. NKJV-nya ya, your words were found and I ate them. Ya. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name. New Living Translation-nya nih. When I discovered your words, I devoured. I devour tuh artinya tuh kayak makan, ya, consume of fire, kepanasan. Siapa yang di sini kalau lagi makan tuh udah paling enak tuh kalau lagi udah lapar, terus makan yang panas-panas bakso. Pakai kuah gitu kan, ada mie-nya atau bihunnya, terus pasti makannya biarpun kepanasan gitu ya kan, saya tahu tuh pasti tuh, ya kan, makan juga, saya di keluarga saya tuh yang paling bener-bener anti kebal itu adalah suami saya, pemenangnya nomor 1. Dia kalau makan sepanas apapun masuk pokoknya, bisa, bener dia cepet banget gitu, sampai anak-anak saya bengong gitu karena sulit sekali kalau anak-anak saya tunggu dulu, panas banget. Nah, kalau dia udah habis duluan 1 mangkok gitu. Dia udah ada handle ininya, handle apa? Dia ada apinya itu apa? Nah itu tuh caranya udah karena kelaparan gitu. Nah the same thing kalau kita lagi lapar gitu ya, itu kita makan kan kayak gitu kan. Di sini sama. Kalau kita ngelihat yang namanya perkataan Tuhan, firman Tuhan, kalau lagi lapar itu kita makan tuh sampai kayak gitu. I ate them, I devoured them, they are my joy. Ternyata firman Tuhan itu adalah fuel, tenaga untuk kita itu bisa bersuka cita. Serius, kayak gak percaya sih. Serius, bener loh. Masa sih ada hubungannya firman Tuhan baca Alkitab, emang ada hubungannya sama ketawa-ketawa. Kalau sukacita gak harus ketawa, sukacita ada yang nangis, ya kan? Kalau kalian lihat di saya punya YouTube itu yang I Live with the Merry Heart, mukanya gambar saya lagi nangis, gitu kan? Maksudnya nggak harus gitu.
Maksudnya it doesn't matter. Sukacita itu is a focus. Satu fokus keadaan, posture. Di mana kita itu bisa fokus kepada Tuhan dan kita tahu, I trust you Lord. Saya percaya Tuhan, saya tidak takut lagi. Menghadapi apapun ya Tari ya. Walau waktu kamu menghadapi itu kayaknya gelap. Kadang-kadang kita menghadapi itu tuh gelap. Bener, kita menghadapi hal-hal yang kadang-kadang tuh gak kelihatan gitu. Kayaknya udah gak tahu ujungnya nih maju. Gue kira-kira survive apa enggak kita gak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ada Kristus bersama kita. Amin. Waktu kita lihat seperti itu, kita tahu ada sukacita. Itu firman Tuhan itu yang akan menjadi sukacita buat kita. Dia yang menguatkan, dia yang bilang you are my child, you are my beloved. Engkau engkau anak yang aku kasihi. Tidak usah takut lagi. Pasti engkau aku gendong. Berat Tuhan, saya selalu ngomong gitu sama Tuhan. Berat Tuhan kalau kamu gendong ya. Tapi Tuhan akan selalu menggendong kita bahkan waktu saat kita tidak sanggup berjalan. Ya, amin. Jadi dibilang di situ bahwa kita itu Tuhan itu dia itu yang akan menjadi firman-Nya. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan kok kayaknya gue mulai grumpy, marah-marah, segala macem gitu ya. Ingat ya, ingat selalu bahwa pertama mungkin aku harus nih waktunya, alarm. Kita harus mulai makan firman Tuhan. Mulai datang, ingetin, coba YouTube dicek. Bisa YouTube jangan cuma nonton yang lain-lain reelsnya aja ya. Yang terus gitu 24 jam nonton reelsnya aja sama TikTok doang kan. Ya kan? Betul kan? Ketahuan deh. Ya jangan cuma itu. Coba ke GBC. Coba di subscribe dulu dong GBC-nya. GBC Jakarta jangan-jangan belum di subscribe nih. Di subscribe dong. Di like terus di share. Iya kan? Terus udah tahu belum ada Uncensored Church? Ayo. Tahu nggak? GBC Jakarta punya acara sendiri. Podcast. Uncensored Church. Uncensored. Terbalik. Church Uncensored. Tahu nggak? Tuh kan ada yang nggak tahu, nggak apa-apa, nggak ada yang nggak akan dihukum. Tapi ntar abis itu cek ke YouTube GBC, nanti cek dia itu tetap di GBC juga. Tapi ada acara podcast kita Church Uncensored, kamu coba cek di situ, bisa dengerin. Kalau lagi bosen dengerin Pastor Yudi, saya, Pastor Gard, Pastor Fedri, kan Firman tetap harus, jangan digantiin. Tapi bisa ke situ juga. Itu podcastnya berbobot. Amin. Berbobot beneran. Tapi juga bener-bener ada bobotnya. Ada bercandaannya juga. Santai gitu. Bener-bener santai banget. Dan itu bener-bener relevan dengan kehidupan kita. Bukannya aku bilang di sini gak relevan. Tapi bener-bener ada detail-detail kehidupan yang biasa kita jalanin. Kemarin ada mengenai vaksin. Ntar nextnya kapan ya? Kita mulai 19 tuh launching. Thank you banget sama Bro Dion yang udah bener-bener mau invest time. Ya. Luar biasa dengan timnya, mereka bener-bener ini godok bener-bener idenya. Wah, saya kalau nonton itu udah ketawa sendirian. Bener-bener ketawa, bener-bener lucu banget. Karena kita gak tahu, kadang-kadang ada talenta-talenta yang keluar yang ternyata talenta-talenta yang hidden selama ini gitu kan. Ya kan? Dan aku rindu setiap actually bisa lebih banyak lagi orang involved di situ. Jangan malu-malu gitu kan, ya kan. Nah itu luar biasa, aku merasa Tuhan itu sangat kreatif di masa pandemi ini. Wah saya suka cita banget ngeliat gereja GBC. Luar biasa, itu yang namanya buah. Ya, buah. Saya pernah sharing sama kalian beberapa bulan yang lalu, I believe. Aku tuh punya... di rumah itu punya tanaman, ada yang namanya pokoknya ada tanaman jeruk ya kan, pohon jeruk. Itu jeruknya udah ada di situ, ya. Tapi nggak mungkin saya makan karena masih keras, gitu. Jadi dari dia belum punya berbuah sampai dia berbuah kita nunggu dong pasti. Tapi karena kita nggak mau nunggu, kita pintar, kita ambil, langsung belinya langsung yang ada buahnya nggak. Jadi yang udah langsung buahnya bawa pulang. Oke, karena supaya kelihatannya kayaknya, telaten lu gile udah hebat gitu ya. Tapi karena kita udah males gitu nungguin bertahun-tahun, udahlah kita beli bawa. Tapi sampai rumah juga udah berbuah pun lu nggak bisa makan langsung, karena itu masih keras gitu. Lalu saya diingatkan sama Tuhan bahwa
Bahkan buah pun it takes time dari pertama dari mungkin berkembang ya kan. Dari benih ya kan. Benih terus udah gitu dia mulai tumbuh menjadi tanaman. Tanaman terus udah gitu tumbuh berkembang besar berkembang dan langsung sampai nanti berbuah. It takes so long. Dari berbuah langsung sampai nanti bisa dinikmatin pun masih ada waktu lagi. Kalian jangan pernah sok tahu. Oh ya gue kan udah lama ikut Tuhan. Berapa tahun ini kok gak ada perubahan. Suami saya paling gampang kalau nunjuk orang ya. Suami atau istri atau anak. Ini nih ikut Kristen nih udah lama nih gak berubah-berubah. Saya mau ingatkan dan mau berikan kita ini ada lagi satu buah yang namanya nanti Tuhan berikan kesabaran juga loh sama kita. Ya kan? Supaya kita bisa supaya jangan terus-terusan. Kita jangan takut gitu. Untuk bersabar. Karena kenapa Tuhan juga bersabar sama kita. Ternyata cepat sekali. Time flies so fast. Bener-bener cepat banget. Ayo kita tutup ya. Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. NKJV-nya, for his anger is but for a moment. His anger is just for a moment. Dia punya marah tuh cuma sekali. Kapan saudara? Di kayu salib. Udah selesai. Jadi dia tidak akan marah lagi. His favor is for life. Weeping may endure for a night. Ya. But joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Joy comes in the morning. Jadi sukacita itu datang pada saat di pagi hari. Dan kita pagi hari itu menandakan bahwa kepastian. Iya dong. Mau hujan, mau gelap, yang namanya pagi tetap ada kan? Gak mungkin kan, malam. Tiba-tiba tau lagi, udah malam lagi. Ada gak? Mungkin gak? Gak mungkin. Dari malam pasti ke pagi dulu. Baru malam. Jadi dari malam, kalau kita merasa gelap, jangan pernah lupa pagi will come. The joy is coming. The joy is coming for us. The joy is coming for you. The joy is coming for your family, for your business, for your ministry. Saya mau ingatkan dan mau menguatkan bahwa gereja-gereja di sana yang belum mulai offline, saya mau kuatkan, don't worry, the joy is coming for your church. Your church is gonna bloom, akan berbuah, akan berbunga. Jangan pernah don't lose hope. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Kita terima saat ini perjamuan. Oh, there is a joy in the Holy Communion. Kemarin Pastor Yudi minggu lalu luar biasa. Saya tadi dengarkan lagi. Oh, I'm so blessed. So blessed. Thank you Jesus. Worship team bisa bantu? Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hari ini. Kita siapkan hati bukan untuk mengingat-ingat dosa kita teman-teman. Kita siapkan hati untuk apa? Untuk mengingat that we are the righteousness of God in Christ. Kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Ingatkan kalau ada dosa, ada kelemahan dalam hidup kita. Ingatkan saudara. Saat ini kita ingatkan, my God, you are gracious Lord. You are gracious. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap kesalahan. Setiap kelemahan kami Tuhan. Oh Lord Jesus, Engkau sudah bayar. Seperti tadi lagu yang worship yang kita nyanyikan. When the weak say I am strong. Amen. Thank you Jesus. Yuk kita mari. Terima kasih Tuhan. Ini perjamuan kudus dikhususkan untuk orang yang percaya. Tapi tidak ada satu ketentuan harus bagaimana. If you believe that Jesus saves you. Jesus is your salvation. You are ready. Engkau siap menerima perjamuan kudus. Engkau lahir baru hanya dengan satu iman, satu step. Mungkin kalian tidak perlu mungkin kalian tidak sempat begitu banyak orang yang tidak sempat mendoakan sinner prayer. Nggak mungkin nggak sempat didoakan, ditumpangi tangan. Tapi they are safe. You know why? Karena Tuhan melihat hati.
Waktu saat kita bilang, Tuhan aku percaya. That's it, that's it. Aku percaya Tuhan Yesus bayar setiap dosa-dosaku. Terima kasih, mari kita angkat. Tubuh Kristus, saya percaya di tempat ini, setiap orang-orang yang saat ini online, menonton, tune in. Kalau ada masalah dalam kehidupan kalian, kalian jangan takut. This is the payment. This is the payment for your suffering. Untuk setiap penderitaanmu Tuhan bayar. Dia mati di kayu salib untuk engkau. Untuk kehidupanmu, kehancuranmu, dia bayar. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap depresi kalian, untuk setiap kehancuran, keterikatan kalian, addiction kalian. Oh, Lord has mercy. Lord already has paid everything. Terima kasih untuk medication yang engkau saat ini you are in. I pray in Jesus' name that you are healed and freed from all medication in Jesus' name. Dari setiap dari setiap generational curse, engkau sudah dibebaskan dari setiap hukum-hukum keturunan, semuanya Tuhan sudah bayar. Tidak ada lagi. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur. And all the broken hearts will be mended in Jesus' name. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami menerima tubuh-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat darah Kristus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian baru yang kekal. Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau bukan hanya Tuhan memberikan kami kesehatan, tapi Engkau juga mengingatkan kami bahwa kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bebas dari setiap hukuman, dari setiap penghakiman, dari setiap ya Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami dibenarkan hanya karena darah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Semua dosa-dosa kami telah Engkau bayar di kayu salib. Kami putih seperti salju Tuhan. Hati kami Tuhan dibenarkan. Haleluya Father God. Mengucap syukur untuk hidup yang baru. Kami mengucap syukur untuk darah-Mu dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk dari beberapa kalian mungkin mengalami khususnya depression. Mungkin saat ini yang begitu mengalami depression, panic attack. Bahkan walaupun saat ini keadaan membaik. Bahkan saat ini keadaan kalian sebenarnya secara real sudah membaik. Tapi your head is getting worse. I speak right now, you are healed in Jesus' name. You are healed in Jesus' name. Hatimu kalau berkecamuk, ketakutan, I pray in Jesus' name, engkau sembuh total. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan. Tidak ada lagi panik. Tidak ada lagi hidup yang berhalusinasi. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Bahkan kau lepas dari medication. Thank you Jesus. You are our hiding place, Lord Jesus. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever in the
will trust in you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah tempat pelarian kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Lord, saat ini Tuhan, terima kasih. Pada saat kami sulit, kami susah, kami tahu sukacita, Engkau adalah sukacita buat kami. Kami bisa berlari kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami tahu ini saat ini kami bisa berkata bahwa kami kuat di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau. Thank you Jesus. Mengucap syukur kalau ada yang belum mengenal Kristus secara pribadi. Saya mau undang kalian untuk berdoa. Kalian tidak perlu mengikuti saya, kalian bisa berdoa di rumah sendiri. Jesus, come into my heart. Saya mengundang Engkau Yesus, masuk dalam hidupku. Aku orang berdosa. Kau bayar setiap dosaku Tuhan. Aku capek hidup seperti ini. Dan biarlah Engkau menjadi raja. Kau menjadi keselamatan dalam hidupku. Engkaulah menjadi jalan keluar setiap masalahku. Terima kasih Tuhan. Kalian bisa berdoa seperti itu. Dan kalian tidak usah takut. Karena itu adalah personal decision. Itu adalah keputusan pribadi kalian. Itu adalah kehidupan kalian. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kalau kalian berdoa seperti itu, kalian sudah lahir baru. Kalian bisa terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah yang bisa membangkitkan iman kalian. Amin. Thank you Lord. Mari kita semuanya angkat tangan kita saat ini. Kita sebentar akan pulang. Kalian siap untuk mendengar, kalian siap untuk mendapatkan berkat-berkat lebih banyak lagi. Amin. Haleluya. Biarlah setiap jemaatmu Tuhan yang ada di tempat ini. Dan juga yang online Tuhan. Siapapun yang mendengarkan firman ini. Under my voice right now. In Jesus name. Kau berkati melimpah Tuhan. Tidak ada batasan agama. Tidak ada batasan apapun juga. I pray in Jesus name. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Yang depresi Engkau lepaskan dari setiap yang masalah-masalah. I pray semua keretakan rumah tangga Engkau yang pulihkan. Kau pulihkan Tuhan. Oh I pray bahkan rumah tangga mengalami pemulihan in Jesus name. Orang-orang yang mental saat ini mengalami kehancuran Tuhan. Oh I pray in Jesus name mengalami kekuatan. Pulihkan Tuhan anak-anakmu. Pulihkan gerejamu Tuhan. Aku berdoa bahkan gereja-gereja yang lain mulai bisa kembali beroperasi. Bisa kembali kebaktian. Let your name be exalted of all places. Dan biarlah the good news will be preached around the world in Jesus name. Mengucap syukur untuk firman hari ini. Dan semua daripada kami mengalami sukacita selama-lamanya. In Jesus name. Haleluya. Amin. God bless you all. Tuhan berkati. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.